Dalam beberapa waktu terakhir, perang yang berkecamuk antara Israel dan Palestina memindahkan pandangan semua orang dari konflik Rusia dan Ukraina. Bagaimana orang tidak berpaling isu Palestina dan Israel, ini memang selalu hangat dibicarakan. Apalagi jika melihat respon-respon dari negara pro-Palestina, salah satu contohnya dari Ceknya, yang presidennya secara terbuka menyatakan dukung pada Palestina, dan sudah siap mengirimkan pasukan bersenjata mereka. Keberanian dari Presiden Ceknya ini tentu saja mengundang tanya besar. Seberapa kuat militer Ceknya jika dibandingkan dengan Israel sampai berani menantang terang-terangan? Sikap tegas yang ditunjukkan oleh Presiden Ceknya ini, tentu bukan tanpa alasan. Memang dari dulu Ceknya dan juga Israel memang tidak pernah akur. Saat kebanyakan negara-negara Islam melakukan normalisasi hubungan dengan Israel seperti Mesir, Lebanon, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, dan bahkan Arab Saudi juga tengah melakukan perundingan. Sedangkan Ceknya tetap pada posisinya, yaitu menentang keberadaan Israel. Pertentangan antara Ceknya dan juga Israel bukan cuma tentang konflik dengan Palestina, tapi juga persoalan backingan di belakangnya. Perlu diketahui kalau Czechia ini adalah negara yang dibacking oleh Rusia, sedangkan Israel kita tahu kalau mereka ini dibacking oleh Amerika. Dengan background backingan yang memang tidak sepaham ini, Ceknya dan juga Israel memang sulit untuk mendapatkan titik temu. Melihat kedua negara ini memang memiliki persentase konflik yang luar biasa tinggi, tentu menarik untuk membandingkan kekuatan militer yang dimiliki oleh Ceknya dan juga Israel. Siapa sangka, meski memiliki keberanian karena menantang Israel secara terang-terangan, Ceknya ternyata memiliki kapasitas kekuatan militer yang sangat minimalis. Dari data yang didapatkan, militer Ceknya hanya berkisar mencapai 40.000 personil, sedangkan Israel bisa mencapai 646.000 personil. Perbedaan jumlah ini tentu saja membuat militer Ceknya terlihat sangat kecil. Jika kita berpindah untuk membahas alutsista perang yang dimiliki, perlu diketahui kalau Ceknya sama sekali tidak memiliki alutsista angkatan laut, dan hanya memiliki alutsista angkatan darat, serta angkatan udara saja. Dari segi jumlah Ceknya kalah telak dari Israel, apalagi Israel itu punya teknologi alutsista yang jauh lebih canggih ketimbang Ceknya. Contohnya saja tank Merkava 5 Barak, tank terbaru Israel yang dianggap sebagai salah satu pemuncak dalam teknologi tank masa depan. Dengan melihat data sudah jelas, kalau angkatan darat dari Ceknya jauh tertinggal persoalan jumlah alutsista. Kalau masuk untuk lihat alutsista udara yang dimiliki kedua negara, hal yang sama pun juga terjadi di mana Ceknya masih ketinggalan jauh seperti jet tempur Ceknya hanya memiliki 3 unit, sedangkan Israel memiliki jet tempur 273 unit. Helikopter Ceknya hanya 2 sedangkan Israel 174 unit. Di misi khusus, Ceknya memiliki 127 unit, Israel 202 unit. Lalu pertanyaan berikutnya yang timbul adalah, kalau kalah secara jumlah dan juga teknologi, kenapa Ceknya masih berani menantang Israel? Jawabannya datang dari seorang figur Presiden Ceknya, yaitu Ramzan Kadyrov yang memiliki julukan petarung paling setia milik Putin. Istilah petarung paling setia Putin ini, memang cocok disematkan pada Ramzan Kadyrov. Karena sudah berulang kali pasukannya bertarung untuk kejayaan Moskow, mulai dari Suriah hingga pertarungan di invasi Rusia menuju Ukraina. Dalam invasi Rusia ke Ukraina, Presiden dari Ceknya ini, juga melibatkan pasukannya dalam beberapa momen-momen penting dalam pendudukan Rusia. Contohnya adalah percobaan pembunuhan Presiden Ukraina yang gagal dan juga pendudukan Mariupol. Pokoknya tentara milik Ceknya yang dikendalikan oleh Ramzan Kadyrov ini, memang perangkat yang setia bagi Rusia. Pasukan ini bahkan lebih setia ketimbang tentara Wagner. Ini mengharapkan dirinya memiliki perusahaan tentara swasta, yang setara dengan Wagner milik Prigozhin. Bukan cuma itu, Ramzan Kadyrov ini juga sering mengutarakan ide-ide gila pada Rusia, seperti menggunakan senjata nuklir rendah dalam perang melawan Ukraina. Dengan mengetahui kedekatan dan totalitas dari Ramzan Kadyrov pada Rusia, kita bisa tahu kalau Rusia memang punya peran penting jika Ceknya turun dalam medan perang melawan Israel. Salah satu peran yang banyak dispekulasikan adalah Rusia akan menjadi supplier senjata modern utama untuk tentara garis depan dari Ceknya. Mulai dari menyuplai amunisi senjata api, bahkan dengan alutsista. Selain dengan memanfaatkan kedekatan dengan Rusia, tindakan Ramzan Kadyrov yang berani menentang Israel secara terbuka, juga bisa menjadi tali utama yang merajut koalisi negara Muslim yang menentang Israel. Contohnya seperti Iran, Yaman,
Afghanistan, Suriah, dan juga Arab Saudi yang sampai sekarang menolak normalisasi hubungan dengan Israel yang diusung oleh Amerika Serikat. Jika koalisi negara Muslim ini benar terjadi, maka Ceknya akan membawa perang terburuk bagi Israel. Karena mampu menghadirkan negara sekuat Iran dan Arab Saudi, serta Rusia sebagai supplier senjata utama. Dari apa yang dibahas ada satu hal yang sama-sama kita ketahui, kalau Ceknya memang tidak bisa bertindak sendirian, dan harus mengandalkan bantuan negara lain untuk melawan Israel dalam perang terbuka. Hal ini juga bukan cuma soal kemampuan militer, seperti jumlah personil dan alutsista tapi juga persoalan geografis. Secara penampakan, lokasi Ceknya menuju Israel bukan akses yang mudah, karena hanya bisa diakses melalui darat untuk ikut serta dalam perang membela Palestina. Setidaknya tentara Ceknya harus sampai di Suriah yang merupakan negara sekutu dari Rusia. Sayangnya untuk sampai di sana, mereka harus melewati Turki dan juga Georgia yang merupakan sekutu dari NATO yang sekarang tengah maju mundur untuk menentukan sikap pada konflik Israel dan Palestina. Dengan kondisi geografis ini, tentu sulit bagi Ceknya untuk mencapai Suriah sebagai pintu masuk dalam konflik Israel dan juga Palestina. Salah satu cara yang paling efektif memang menggunakan bantuan Rusia, yang bisa mengangkut pasukan Ceknya menggunakan pesawat kargo militer Antonov AN-124. Jadi bisa dibilang keterlibatan Ceknya sangat bergantung pada keputusan Putin. Menyinggung nama Putin di konflik Israel-Palestina terbaru, siapa sangka nama dari Presiden Rusia tersebut mencuat ke publik. Sebagai PAC broker menurut pasukan Hamas, Rusia bisa menjadi mediator yang baik pada konflik yang sekarang terjadi. Karena Rusia memiliki hubungan dekat pada kedua belah pihak, permintaan dari Hamas untuk menjadikan Rusia sebagai PAC broker ini memang hal yang wajar. Karena kita tahu kalau Amerika yang jadi penengah, tentu akan sangat berpihak pada sekutunya Israel. Jadi semua keputusan ada di tangan Rusia, apakah akan menjadi api yang membakar perang Israel-Hamas menjadi makin besar dengan mengirim pasukan Ceknya, atau bisa menjadi air yang menjadi mediasi kedua belah pihak. Mungkin itu sedikit informasi tentang pasukan Ceknya jika ikut serta dalam membantu Palestina.